Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Allah karena kasih setianya yang nyata dalam kehidupan kita, yang juga telah memungkinkan kita pagi hari ini kita boleh dihimpunkan lagi di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah, masih dalam rangkaian bulan kesaksian. Mari kita bersama-sama mengawali dengan menyanyikan pujian dari NKB nomor 171. Walau kudaki gunung yang tinggi. Yesus berkata, aku terada sabda ilahi, janji kekal. Jaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus pemiliknya. Tiba yang terpaling putih bagiku Yesus tampak jelas. Dialah sungguh cahaya ilahi, dan di sisinya untuk cemas. Jaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersyukur memuji Yesus pemiliknya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, itulah yang kami alami ketika kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Sekalipun kami mendaki gunung yang tinggi, sekalipun kami harus menuruni jurang yang terjal, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Dan itulah yang memungkinkan kami masih boleh ada seperti kami ada saat ini. Bersama-sama kami hendak mengarahkan seluruh keberadaan kami pada apa yang menjadi kebenaran Tuhan, yang kami mau hayati lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan, lewat kesaksian yang akan kami simak, dan juga tentu lewat perenungan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendirilah yang boleh berkarya dan memungkinkan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui apa yang hendak kami hayati di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan dan pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Kalau 2 minggu berturut-turut kita sudah mendengarkan kesaksian dari beberapa saudara kita, maka hari ini kita juga akan bersama-sama menemukan pengalaman yang luar biasa dari seorang ibu yang bernama Erni. Kami persilahkan pada Ibu Erni untuk boleh menyampaikan kesaksiannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berterima kasih saya diberi kesempatan untuk bersaksi bagaimana kejadiannya meninggalnya suami saya 5 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Maret tahun 2017. Saya sangat kaget dan tidak menyangka sebetulnya suami saya beserta temannya Pak Cang hanya mau berjalan-jalan ke Parakan
ke rumah adiknya Pak Chan, menengok di sana. Memang suami saya orangnya doyan jalan, suka pergi kemana-mana berdua, bertiga dengan teman-temannya. Kali ini dia hanya pergi berdua dengan Pak Chan. Setelah tiba di sana 2 hari, dia merasa tidak enak badan. Menurut Pak Chan, sudah dikerokin badannya. Katanya merah, mungkin masuk angin. Ya udah, besok juga sembuh. Ternyata sampai besok belum juga sembuh. Tidak bisa makan, napasnya sesak, jadi terpaksa dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, harus masuk di IGD. Dokter mengatakan tidak boleh pulang, harus dirawat di rumah sakit. Pak Chan bingung, bagaimana ini? Dia pun sudah tua, sudah berumur. Pak Chan sudah berumur 80 lebih dan suami saya sudah berumur 70 tahun. Dalam keadaan begitu, di rumah orang, sakit, agak parah. Dokter bilang tidak boleh pulang dan harus dirawat. Pak Chan telepon saya, minta saya datang. Saya bilang mana bisa, saya di Jakarta. Saya juga nggak tahu Kota Parakan tuh di mana, mau pergi sama siapa, dengan apa. Pak Chan aja deh tolong urus. Tidak lama kemudian dari pihak rumah sakit juga telepon saya. Ibu istrinya ya? Iya, saya bilang. Saya istrinya Pak Yencing. Iya, Bapak ada di rumah sakit dan keadaannya gawat. Hah? Saya kaget. Kenapa dokter? Kalau bisa ibu datang ya. Saya bingung. Saya bagaimana ya mau datang, mau ke sana, ke Kota Parakan. Saya juga nggak tahu bagaimana. Akhirnya terpaksa saya harus datang. Dokter harus ada keluarga karena suatu saat mau diambil tindakan. Karena keadaan suami saya sudah mulai agak gawat begitu. Jantungnya sudah mulai membengkak dan paru-parunya sudah putih. Terpaksa saya mencari solusi, mencari jalan bagaimana saya bisa pergi ke Parakan. Akhirnya pada sore hari itu juga saya berangkat ke Parakan dengan anak saya yang laki-laki, dengan meminjam sopir dan mobil yang mengetahui daerah sana, tahu bisa jalan ke sana, dan tahu rumah sakit di mana suami saya dirawat. Karena di sana kota kecil, cuma ada satu rumah sakit Kristen. Kami berangkat pukul 5 sore dan tiba di sana pukul 4 subuh. Saya langsung ke rumah sakit dan melihat suami saya memang sudah parah, sudah tidak bisa mengenali orang. Tadinya saya mau bawa ke Jakarta, mau dibawa ke rumah sakit Jakarta, karena mungkin di Jakarta peralatan lebih lengkap. Tapi dokter bilang, keadaan suami ibu belum tentu bisa tahan sampai Jakarta. Kalau ada apa-apa di jalan, saya tidak mau tanggung jawab. Saya jadi ragu. Aduh, bagaimana nih ya? Saya menjerit pada Tuhan, saya mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Saya harus berbuat apa Tuhan? Saya nggak ngerti harus apa. Di sini desa kecil, nggak ada saudara, cuma ada teman. Apa yang harus saya lakukan? Saya menangis. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Suami saya sudah gawat. Mungkin kata dokter, dia nggak bisa menjamin bisa kalau dibawa ke Jakarta. Saya telepon Pak Stira. Saya mau minta pendapat, minta dukungan doa. Nggak diangkat-angkat. Akhirnya saya telepon Pak Roni dan langsung diangkat. Puji Tuhan, Pak Roni ada di rumah. Kebetulan, tapi bukan kebetulan juga, memang Tuhan sudah atur. Pak Roni ada teman, pendeta Yusak, yang melayani di desa Parakan itu. Maka Pak Roni menghubungi pendeta Yusak. Gak lama kemudian pendeta Yusak datang ke rumah sakit. Saya sangat terbantu oleh pendeta Yusak yang begitu baik,
mau membantu saya, menolong saya. Kalau tidak ada pendeta Yusak, Pak Chan sudah tua, adiknya juga saya baru kenal, dan dia juga bekerja, tidak banyak membantu. Pendeta Yusak yang membantu saya, menolong saya, mengantar saya, mengambil uang ke ATM kemana-mana. Saya pergi dengan pendeta Yusak. Tidak lama kemudian menjelang sore, saya dihubungi lagi oleh dokter. Dan saya harus datang ke rumah sakit. Karena suami saya sudah parah. Betul. Tidak lama kemudian, saya datang ke sana. Dan memang ternyata suami saya sudah sangat-sangat parah. Dan akhirnya dia menghembuskan napasnya yang terakhir di hadapan saya. Saya nggak bisa terima. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, suami saya datang ke sini bukan untuk meninggal, bukan, tapi ini cuma mau jalan-jalan. Kenapa Tuhan ambil dia pada saat ini, Tuhan? Saya nggak siap. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu, Tuhan. Di rumah sakit itu tidak ada rumah duka. Kamar mayat hanya satu, dan saya harus tidak bisa menginap, harus dikeluarkan. Saya disuruh mengurus administrasi. Saya pergi ke bagian administrasi dengan anak saya. Ternyata biaya yang harus dikeluarkan begitu besar. Saya bingung, bagaimana? Dan rumah sakit nggak bisa terima kartu kredit. Dia cuma terima kartu debit, BRI, dan uang tunai. Saya berteriak pada Tuhan, Tuhan, di mana saya harus mencari uang begitu banyak? Saya minta tolong Pak Yusak mengantar saya mencari ATM Penin Bank. Yang saya punya cuma kartu debit Penin Bank. Maka Pak Yusak mengantar saya mengambil uang seadanya, sebisanya yang ada. Dan puji Tuhan, anak saya juga kebetulan membawa kartu Penin Bank juga, maka kami bisa mengambil uang agak banyak. Kami datang lagi ke rumah sakit, minta perhitungan yang benar. Puji Tuhan, ternyata rumah sakit menghitung salah. Saya tidak memakai ambulan rumah sakit. Dan ternyata setelah dihitung-hitung, Tuhan memang sungguh baik. Tuhan mencukupkan dana yang saya ambil. Dan kalau sampai nggak cukup, di sana ada Dokter Yeni, adiknya anggota jemaat kita di sini, yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit itu. Sampai dia bilang, kalau ibu nggak cukup, bawa aja jenazah. Nanti saya yang bertanggung jawab. Kalau sudah beres, ibu boleh mentransfer ke rekening saya. Puji Tuhan, Tuhan sungguh baik. Tapi ternyata cukup. Sehingga saya tidak perlu menghutang pada Dokter Yeni. Sekarang jenazah rumah sakit sudah beres. Mau dibawa kemana? Dokter bilang, harus di dalam peti. Tidak boleh pakai kerangga bawa di ambulan, harus ada peti mati. Maka kami pun mencari peti mati keliling-keliling. Akhirnya dapat yang menjual peti mati dari agama Buddha. Beserta ambulannya dikasih pinjem. Tanya-tanya sekian. Dan saya bingung bagaimana saya harus membayarnya. Puji Tuhan lagi, Tuhan sungguh baik. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Dia bilang, ibu gak usah pusing, bawa aja dulu ke Jakarta. Sampai di Jakarta baru urusan soal uang. Aduh, terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik. Tuhan sangat baik. Dia begitu baik memberi saya peti dan ambulans membawa jenazah suami saya sampai Jakarta. Nanti di Jakarta baru urusan soal pembayaran.
Maka malam itu pun kami berangkat ke Jakarta. Di Jakarta, puji Tuhan juga dari pihak Tabita sudah menyediakan tempat di rumah duka Husada. Subuh sebelum saya tiba, jenazah tiba duluan. Dan rumah duka sudah disiapkan oleh pendeta. Juga teman-teman dari TPK ada yang membantu pada kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada teman-teman juga dari Tabita yang sudah membantu begitu baik. Maka jenazah suami saya bisa disemayamkan di rumah duka Hustada sebelum saya tiba. Lalu bagaimana pembayarannya? Sedangkan saya masih di jalan. Oh, ternyata memang Tuhan sungguh baik menolong saya. Yang membawa jenazah itu berkata, nggak usah pusing urusan biaya pembayaran, nanti aja kalau udah beres urusan pemakaman. Oh, saya sudah bisa menjadi terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan sungguh baik. Maka semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberi kekuatan juga kepada saya. Saya tidak tidur, pergi malam, sampai sana subuh. Sepanjang hari itu mengurusi urusan rumah sakit, urusan peti dan lain-lain. Sampai balik lagi kemari. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Akhirnya semuanya boleh berjalan dengan baik sampai ke pemakaman. Saya juga berterima kasih dengan teman-teman yang di TPK, teman-teman gereja semua yang sudah banyak membantu saya. Demikianlah kesaksian saya. Semoga ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, kalau tadi kita telah mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Erni, maka mari sekarang kita mau menyorotinya dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya mengajak kita bersama boleh perhatikan teks dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian apa yang boleh kita baca dan dengar dari kesaksian 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu Bapak Saudara, kita sudah mendengar kesaksian Ibu Erni tentang bagaimana campur tangan Tuhan manakala Ibu Erni menghadapi persoalan besar yang mendadak harus ia hadapi, yaitu ketika mendadak suami terkasih meninggal dunia saat jalan-jalan ke kota Parakan. Saudaraku, dari apa yang Ibu Erni persaksikan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Allah hadir dan berkarya dalam kehidupan Ibu Erni sekeluarga. Jalan keluar yang Allah berikan memang bukan dalam arti suami Ibu Erni sembuh, sekalipun pasti itu yang diharapkan oleh Ibu Erni sekeluarga manakala mendengar kabar bahwa suami terkasih mendadak harus dirawat di rumah sakit di tempat jauh dari kota Jakarta. Suami Ibu Erni
tidak sembuh, malah ia meninggal dunia. Tapi bukan berarti Allah tinggal diam. Mungkin memang sudah saatnya, dan itu yang diamini oleh Ibu Erni, seisi keluarga, dan juga oleh kita sebagai sahabat-sahabat, bahwa memang sudah waktunya bagi suami Ibu Erni berpulang. Tapi karya Allah memang yang tidak meninggalkan Ibu Erni, memberikan jalan keluar bagi Ibu Erni yang begitu nyata. Ketika bingung tentang siapa yang bisa membantu di kota Parakan yang asing bagi Ibu Erni, maka Allah seperti dipersaksikan Ibu Erni, ia menggerakkan orang-orang yang dipakainya sebagai alat yang hidup di dalam tangannya, memberikan jalan keluar pada saat yang tepat bagi Ibu Erni. Allah terus berkarya sampai jenazah bisa tiba di Jakarta dengan lancar. Lalu semua yang harus dilakukan keluarga sehubungan dengan peristiwa ini juga bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Teks kita mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Ibu Erni adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil. No. Beban yang harus dipikul Ibu Erni adalah beban yang berat. Masalah yang dihadapinya adalah masalah besar. Namun, dari perspektif Nats ini, kita bisa katakan bahwa seberat dan sebesar apapun beban, masalah yang harus dipikul, yang harus dihadapi Ibu Erni, semua itu tidak melebihi kekuatan Ibu Erni untuk memikulnya, untuk menghadapinya. Begitu juga halnya dengan ibu bapak, saudara-saudara, dan saya. Mungkin kita masing-masing juga sekarang sedang punya masalah, sedang memikul beban. Barangkali beban yang harus kita pikul adalah beban yang berat. Mungkin masalah yang sedang kita hadapi adalah masalah yang besar. Tapi yakinlah bahwa ketika kita memikul dan menghadapinya bersama Allah, maka Allah dalam kesetiaannya tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Boleh jadi sama seperti yang dialami oleh Ibu Erni, kita juga akan berada dalam situasi sepertinya semua jalan tertutup, seakan buntu. Tapi ketika kita tetap bersandar kepada Allah, maka kita akan mengalami bagaimana Allah memberikan jalan keluar pada saat yang tepat. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for you. Percayalah, Gusti ora sare. Tuhan tidak tertidur.
Ia selalu siap menolong kita, sekalipun pertolongan yang Ia perbuat tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan bersama dengan anak terkasih Cindy Thanos diiringi oleh Pak Tinut Sugeng, NKP 137. Adakah berat beban hidup? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di sana sini kami bisa mengalami situasi seolah segala jalan tertutup. Kami berada di dalam kebuntuan. Situasi di mana beban yang kami pikul terasa begitu berat sehingga kami tidak sanggup lagi untuk menanggungnya. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang setia, Bapa yang Maha Kasih, tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah yang terus berkarya, memberikan kami jalan keluar pada saat yang tepat. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Kiranya ya Bapa, pengalaman demi pengalaman tentang kasih setia yang Tuhan nyatakan memampukan kami untuk mau terus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan penyerahan kami.
khususnya ketika kami harus memikul beban berat menghadapi persoalan besar dalam perjalanan hidup ini. Teguhkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan dan penyerahan kami. Dengan kerinduan itulah ya Bapa, maka saat ini kami juga menyerahkan keberadaan para anggota dan simpatisan, seisi keluarga masing-masing dan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin ada yang punya persoalan karena masalah kesehatan, entah karena penyakit menahun, ataupun penyakit-penyakit yang memang begitu berat yang sampai sekarang masih belum ditemukan pengobatan yang setepatnya, seperti bermacam kanker ganas. Ya Tuhan, apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kami dalam pergumulan sakit penyakit mereka pasti menjadi beban yang berat. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh terus berkarya. Tentu yang kami harapkan bahwa mereka boleh mendapatkan kepulihan, mendapatkan kembali kekuatan, kesehatan yang cukup yang mereka perlukan. Dan itu yang kami mohonkan. Tuhan berkenan sempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Tuhan juga yang cukupkan pembiayaan yang dibutuhkan. Sekiranya ada yang masih harus menanggung kelemahan tubuh, sakit penyakitnya, maka Tuhan tambahkanlah kesabaran kepada mereka dan keluarga yang mendampingi. Tambahkan sukacita dan damai sejahtera, agar mereka pun dapat tetap bersyukur di tengah-tengah kelemahan yang masih harus ditanggung. Dan dengan demikian mereka tetap memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga yang sedang diliputi kedukaan karena orang yang mereka kasihi telah berpulang. Tuhan yang mampukan keluarga-keluarga ini untuk dapat memaknai peristiwa yang terjadi, menjalani kedukaan yang memang harus dijalani, tetap di dalam terang iman, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam menghadapinya. Kami berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga, bagi pasutri-pasutri yang merindukan kehadiran anak di tengah hidup pernikahan mereka. Tuhan, Engkau yang tahu saat yang tepat bagi pasangan-pasangan ini untuk menyambut anugerah yang Tuhan akan berikan. Kami berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga yang bergumul karena masalah ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga. Tuhan beri kerendahan hati supaya para anggota keluarga masing-masing dan bersama-sama mau menundukkan kehendak mereka pada kehendak Allah dan mencari kedamaian, mencari titik temu hanya di dalam terang firman Tuhan. Ya Bapa, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang kami tahu kami tidak sanggup untuk hadapi sendiri, kami tidak mampu untuk memikulnya dengan kekuatan sendiri. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami. Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk bisa menanggung pencobaan yang harus kami hadapi. Dan pada saat yang tepat Engkau juga memberikan kami jalan keluar yang diperlukan. Dengan keyakinan itulah kami mau melanjutkan perjalanan hidup di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya.
kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.